sini saya akan menjelaskan apa yang namanya akuntansi. Ini kita Jadi akuntansi ini merupakan proses mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan melaporkan data keuangan kepada pihak internal dan eksternal. Oke, jadi akuntansi ini merupakan proses mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan melaporkan data keuangan kepada pihak internal dan eksternal. Nah, selanjutnya di dalam akuntansi ini juga terdapat siklus akuntansi. Oke. Kita perbesar dulu fontnya. Jadi 28. Nah, siklus akuntansi ini terdapat beberapa proses atau siklus. Yang pertama ada yang namanya bukti transaksi. Nah, di dalam bukti transaksi ini contohnya ada apa aja sih? Jadi di dalam bukti transaksi ini contohnya ada kwitansi, terus cek, nota, faktur, dan lain-lain. Nah, contohnya kita warnain biar kelihatan beda. Nah, ini contoh bukti transaksi. Ada cek, nota, faktur, kwitansi, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya, jadi setelah bukti transaksi ini dicatat ya, atau dicatat di yang namanya jurnal. Dicatat di jurnal. Jurnal. Oke.
Setelah jurnal dibuat, selanjutnya akan dikelompokkan di buku besar. Buku besar. Buku besar. Nah, tadi kan yang pertama harus ada bukti transaksi dulu, seperti contohnya kwitansi, cek, nota, faktur, bon, atau lain-lain. Selanjutnya, ketika sudah ada bukti transaksi, kita catat di jurnal. Setelah bikin jurnal, dikelompokkan ke buku besar. Nah, buku besar ini ada yang namanya buku besar pembantu. Buku besar pembantu. Nah, dalam buku besar ini, saya ulangi, ada yang namanya buku besar pembantu. Kita tanda kurungin dulu. Ada buku besar pembantu. Selanjutnya muncul yang namanya neraca saldo. Selanjutnya, kita copy dulu ya. Nah, di dalam buku besar ini muncul yang namanya neraca saldo. Apa ini harus di neraca saldo. Kecilin. Setelah buat neraca saldo, harus ada yang namanya ayat jurnal. Kita blok dulu, salin, tempel. Ayat jurnal. Ayat jurnal. Ayat jurnal atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah bikin neraca saldo, akan muncul ayat jurnal penyesuaian. Dari ayat jurnal ini, kita bikin yang namanya laporan keuangan atau LK. Laporan keuangan atau LK dalam kurung ya. LK. Kecilin. LK. Nah.
Nah, di dalam laporan keuangan ini ada jenis-jenisnya. Apa saja sih jenis-jenis LK ini? Yang pertama ada yang namanya ada yang namanya laporan laba rugi. Yang kedua ada yang namanya laporan perubahan modal. Yang ketiga ada yang namanya neraca. Dan yang terakhir ada yang namanya laporan arus kas. Nah, di dalam LK atau laporan keuangan ini terdapat 4 ini. Kita kecilin jadi 14. Nah, di dalam laporan keuangan ini ada yang namanya laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal, laporan arus kas, juga neraca. Selanjutnya dari laporan keuangan ini ada yang dibuatlah jurnal penutup. Kita salin, Jurnal penutup. Oke. Nah, setelah itu dari jurnal penutup ini balik lagi ke bukti transaksi. Setelah kita selesai buat jurnal penutup ini, kita balik lagi ke transaksi, terus dicatat ke jurnal, terus selanjutnya dikelompokkan dalam buku besar, yaitu ada yang namanya buku besar pembantu, neraca saldo. Dari neraca saldo kita bikin ayat penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian, lalu dibikin lagi laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan ini termasuk laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya dari laporan keuangan ini dibikin jurnal penutup, balik lagi ke bukti transaksi, dan seterusnya itu yang dinamakan siklus, seperti roda berputar. Jadi siklusnya begitu aja. Nah, ini merupakan siklus dari akuntansi. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis soal, yaitu tanggal 1 Januari 2015, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta. Berarti kas tanggal 1, itu kas bertambah di debit sebesar 20 juta. Oke, lalu untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi, berarti modal bertambah di kredit sebesar 20 juta. Adapun transaksi bulan Januari 2015, perusahaan Andi Reparasi sebagai berikut. Nah, tanggal 2, perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 tahun, berarti sewa dibayar di muka. Itu masuk ke debit sebesar 10 juta. Lalu kas berkurang di kredit Lanjut, tanggal 3, membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Berarti peralatan bertambah
secara kredit, berarti hutang usaha. Di tanggal 3, hutang usaha bertambah di kredit sebesar 10 juta. Oke, lanjut tanggal 5, membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta, berarti perlengkapan bertambah di debit. Oke. Di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, berarti kas berkurang sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang, berarti hutang usaha sisanya 3 juta. Lanjut ke tanggal 6, memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, berarti pendapatan jasa bertambah di kredit akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang, berarti piutang usaha bertambah di debit. Selanjutnya, menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta secara tunai, berarti pendapatan jasa bertambah di kredit kas bertambah di debit. Selanjutnya, membayar tagihan listrik sebesar 500.000, berarti beban Rp500.000 kas berkurang. Oke. Selanjutnya, tanggal 12 membayar tagihan telepon sebesar 700.000, berarti beban telepon sebesar 700.000 kas berkurang 700. Nah, selanjutnya tanggal 17 menerima jasa reparasi sebesar 8 juta, berarti pendapatan jasa di kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya, akan tetapi proses pembayarannya ditangguhkan, berarti piutang usaha. Piutang usaha bertambah di debit sebesar 8 juta. Selanjutnya tanggal 20, meminjam uang ke bank sebesar 25 juta, berarti hutang bank bertambah di kredit kas bertambah di debit. Nah, selanjutnya untuk tanggal 22, perusahaan melunasi transaksi tanggal 3 Januari 2015. Tanggal 3 Januari berarti hutang usaha berkurang. Hutang usaha berkurang di debit 10 juta. Lalu kas berkurang di kredit. Juta. Selanjutnya tanggal 25, Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya, berarti prive bertambah di debit sebesar 2 juta. Kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Oke. Tanggal 28,
membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Berarti peralatan bertambah secara kredit. Hutang usaha bertambah di kredit tanggal 30. Membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Berarti beban gaji itu bertambah di debit kas berkurang di kredit sebesar 5 juta. Oke, nah jadi kita sudah menganalisis ke dalam bentuk tabel apa saja nama akun dan masuk ke debit atau ke kredit. Selanjutnya setelah kita menganalisis ini, kita akan memasukkan dalam bentuk akun T. Jadi ini nama bentuk-bentuk akun T dan nama akunnya. Oke, sekarang kita akan memasukkannya. Yang pertama ada kas, tanggal 1 Januari di debit. Jadi debit itu sebelah kiri dan kredit itu sebelah kanan. Tanggal 1 Januari 2015, kas masuk di debit sebesar 20 juta. Oke, selanjutnya tanggal 1 ada modal. Modal masuk ke kredit, berarti di kiri, sebesar 20 juta. Lanjut, tanggal 2, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, masuk ke debit sebesar 10 juta. Tanggal 2. Oke, selanjutnya ada kas. Kas berkurang sebesar 10 juta, berarti di kredit tanggal 2 Januari 2015. Kas berkurang sebesar 10 juta. Selanjutnya tanggal 3, peralatan bertambah sebesar 10 juta. Peralatan bertambah sebesar 10 juta. Oke, selanjutnya hutang usaha bertambah sebesar 10 juta. Di kredit $10 juta. Lanjut, tanggal 5, perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta. Perlengkapan. Oke. Kas berkurang sebesar 2 juta. Lanjut, hutang usaha bertambah di kredit 3 juta. Oke. Selanjutnya di tanggal 6, itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah di kredit. Oke, tanggal 6. Ada piutang usaha juga bertambah sebesar 10 juta. Piutang usaha. Selanjutnya tanggal 7 ada pendapatan jasa
bertambah di kredit. Sebesar 7 juta. Oke. Selanjutnya, kas bertambah sebesar 7 juta. Lanjut, tanggal 9, beban listrik bertambah sebesar 500.000. Beban listrik atau biaya listrik sebesar 500.000. Oke. Selanjutnya, kas berkurang Selanjutnya, tanggal 12, biaya telepon bertambah 700.000. Berarti kas berkurang sebesar 700.000. Selanjutnya, tanggal 17, pendapatan jasa bertambah di kredit 8 juta. Piutang usaha bertambah sebesar 8 juta. Lanjut, tanggal 20, hutang bank bertambah sebesar 25 juta. Di kredit. Kas bertambah sebesar 25 juta. Oke. Selanjutnya tanggal 22, hutang usaha berkurang, itu masuk ke debit. Tanggal 22, sebesar 10 juta. Oke. Lalu kas berkurang di kredit Oke. Lanjut tanggal 25, price itu bertambah sebesar 2 juta. Tanggal 25, price tanggal 25 sebesar 2 juta. Lanjut, berarti kas berkurang sebesar 2 juta. Tanggal 28, peralatan bertambah sebesar 15 juta. Lalu hutang usaha bertambah di kredit sebesar 15 juta. Hutang usaha
Lanjut, tanggal 30, beban gaji bertambah sebesar 5 juta. Oke. Lalu kas berkurang sebesar 5 juta. Nah, kita sudah memasukkan data analisis ini ke dalam bentuk akunti. Sekarang kita akan mengecek saldonya. Kita akan mengecek saldo yang nilainya lebih dari 1 garis. Karena sisi debit lebih besar, jadi kita akan taruh di debit. Kita blok. Nah, ini untuk saldo kas. Selanjutnya, karena ini tidak ada sisi kredit, jadi untuk saldo pendapatan jasa itu kredit sebesar 25 juta. Peralatan ada di sisi debit sebesar 25 juta. Lalu hutang usaha selisih dari 10 juta dengan 28 juta. Karena ini lebih besar di kredit, berarti saldonya ada di kredit. Oke, jadi ini untuk bentuk akunti seperti ini. Nah, kita akan mengecek gimana apakah analisis bentuk akunti ini sudah benar apa belum. Kita akan mengecek apakah mereka sudah balance di neraca saldo. Jadi kas itu saldo akhirnya 21.800.000 di debit. Oke, modal di kredit sebesar 20 juta. Sewa dibayar di muka. Di sisi debit sebesar 10 juta.
Selanjutnya, peralatan. Peralatan di sisi debit sebesar 25 juta. Hutang usaha. Hutang usaha di sisi kredit sebesar 18 juta. Selanjutnya, perlengkapan. Perlengkapan di sisi debit sebesar 5 juta. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 25 juta. 25 juta. Piutang usaha. Piutang usaha di sisi debit sebesar 18 juta. Biaya listrik sebesar 500.000 di sisi debit. Biaya telepon juga di sisi debit sebesar 700.000. Hutang bank. Hutang bank di sisi kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya ada prive. Prive di sisi debit sebesar 2 juta. Dan yang terakhir ada biaya gaji di sisi debit sebesar 5 juta. Oke, kita akan hitung saldonya. Oke, jadi balance ya. Ini berarti analisis dari analisis ini yang dari usaha reparasi bengkel Andi ini dimasukkan ke dalam bentuk akunti sudah benar dan saldonya debit dan kredit itu balance, berarti menyatakan bahwa penggunaan akunti ini sudah benar. Oke.